Somasi aku laku jika kalian telat bayar lebih dari 30 hari lagi ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Aku Laku mungkin akan mengalami nih beberapa mungkin ancaman-ancaman. Ya kalau kebetulan apes dapat DC yang suka ngancam-ngancam nggak jelas, anggap aja ini oknum ya karena nggak semua DC Aku Laku kayak gitu. Nggak usah terlalu didengerin, nggak usah terlalu dipusingin karena sebenarnya telat 30 hari, telat 2 bulan, telat 3 bulan, tidak ada bedanya. Nah, kalau somasi bagaimana kalau ada somasi yang masuk? Kalau ada somasi yang masuk sebenarnya simpel aja. Kalian baca somasinya, emang apa somasinya? Dan somasinya akan berakhir kemana sih? Gitu loh. Kalian disomasi karena apa? Paling karena tidak menepati janji, karena tidak bisa membayar sesuai tagihan, dan akan ada ancaman akan dibawa ke jalur hukum. Nah, jalur hukumnya pun jalur perdata. Harusnya ya bukan sesuatu yang memberatkan buat kalian lah. Karena kan kalian galbe di Aku Laku berapa sih? Paling nggak banyak-banyak banget. Dan menurut saya kayak kalau sampai masuk ke pengadilan itu kok kayaknya enggak banget gitu ya. Nah, intinya sih saya pengen sampaikan ke teman-teman bahwa tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Aku Laku itu memang pinjol legal. Dia punya DC lapangan. Ya, 1 bulan lebih kemungkinan besar DC lapangan akan datang ke rumah kita. Masalah denda dan bunga udah mulai jalan nih. Dan mau nggak mau teman-teman harus bayar juga. Terus gimana solusi ke depannya? Nggak ada. Teman-teman tinggal fokus aja, bertahan. Tidak perlu mendengarkan ancaman-ancaman apapun yang terkesannya memberatkan dan membahayakan kalian. Tidak perlu. Dan yang pasti jangan gelisah berlebihan. Karena tidak ada risiko berat apapun kalau teman-teman mengikuti aturan-aturan atau prosedur yang berlaku. Tapi kan bang, saya telat dan saya punya salah tidak bisa bayar. Ya iya, tapi secara regulasi dan undang-undang tidak akan ada yang membuat teman-teman itu dituntut secara hukum pidana. Penjara pun tidak ada, jadi nggak usah khawatir. Ya, yang penting teman-teman punya itikat baik, yakinlah bahwa kalian akan bisa membayar ini semua pelan-pelan. Yang penting berdoa. Ngapain bang dibayarkan pinjol gini-gini? Enggak. Kita mikirnya jangan kayak gitu. Kita mikirnya yang baik-baik dan positif aja. Mungkin di luar sana ada orang yang ngajarin bahwa nggak usah dibayar, pinjol itu kurang ajar, bla bla bla. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih baik, oke, saya akan berusaha untuk membereskan tanggungan saya. Semoga Allah ngasih rezeki saya yang lebih baik dan Allah membantu saya dan saya tidak akan otak-atik masalah pinjol lagi dan tidak akan terjerumus lagi. Udah gitu aja, janji aja pada diri kalian sendiri, beres. Tidak perlu memaki, tidak perlu melarikan diri tanggung jawab. Yang penting teman-teman yakin aja sama Allah, pertolongan pasti akan datang. Ya, amin amin ya rabbal alamin.